Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil ide startup kami yang berjudul Interview. Dan sebelum kami ingin mempresentasikan hasil ide startup kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya bernama Didi Rahmat Prayuda dan rekan saya Aditya Pratama. Kami Fatul Ika, Francisca Tamani, dari Eko Satria, Universitas Pendidikan. Baiklah, marilah langsung saja kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Interviewer akan mempresentasikan tentang aplikasi Interviewer. Jadi hal yang melatar belakangi aplikasi ini ialah pengguna internet telah berkembang pesat pada dewasa ini. Demikian pula dengan aplikasi web dan browser internet yang dapat diakses melalui jaringan. Nah, internet merupakan salah satu sumber informasi yang bersifat global. Dengan internet kita mengakses informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat dan mudah. Dalam perkembangan pengguna internet di Indonesia meningkat pesat hingga mencapai angka 175,4 juta pada tahun 2020. Sehingga hal ini memberikan peluang bagi para entrepreneur untuk mengembangkan bisnis melalui aplikasi karena menjangkau lebih banyak orang dan tanpa batas tempat. Untuk itu, aplikasi Interviewer pun dimunculkan untuk menjangkau berbagai kalangan pengguna internet untuk dapat dengan mudah berbelanja perabotan dan mendapatkan konsultasi dari pihak profesional dalam bidang menata ruangan dan mendapatkan keefisienan fungsi dari perabotan dalam ruangan. Dilansir dari Badan Pusat Statistika, per 31 Januari 2023, penduduk Indonesia telah mencapai angka 273,52 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun sebelumnya telah mencapai 1,117%. Demikian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saya yang bernama Reza Aditya Faiz ingin melanjutkan presentasi teman saya Aditya Pratama. Pertumbuhan penduduk yang cepat tentunya kebutuhan akan hunian semakin bertambah. Dan sejak pandemi pada tahun 2019 yang lalu telah berkembangnya tren working from home atau WFH, di mana para pekerja dari rumah membutuhkan fasilitas dan kenyamanan untuk bekerja dari rumah. Kenyamanan diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan di rumah dapat dengan baik diselesaikan. Oleh karena itu, Interviewer menawarkan produk perabotan yang dapat menambah kenyamanan di rumah. Perabotan yang efisien, mudah digunakan, dan dapat meningkatkan kenyamanan dan estetika rumah. Dengan menggunakan aplikasi Interviewer juga akan dapat manfaat dalam penataan dari penata interior yang profesional untuk meningkatkan efisienan dan ruangan, dan mengkostum produk yang sesuai dengan kebutuhan agar meningkatkan keefisienan fungsi. Selain itu, aplikasi Interviewer juga menyediakan jasa sewa perabotan atau furniture yang tersedia di seluruh kota-kota besar di Indonesia dan telah bekerjasama dengan toko-toko UMK yang menyediakan perabotan. Dengan menggunakan aplikasi Interviewer, pengguna lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhan serta harga yang terjangkau dengan berbagai promosi potongan yang ada. Selanjutnya segmen peluang pasar. Bisnis aplikasi Interviewer, yakni jual beli dan sewa perabotan, dapat memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi potensi pasar bisnis tersebut. Pertama, kemudahan penggunaan. Dalam kota kecil ataupun besar, orang mungkin tidak terbiasa dengan teknologi secanggih yang saat ini. Namun, dengan adanya aplikasi saat ini, akan memudahkan pengguna untuk memenuhi kebutuhan secara efisien dan memenuhi kebutuhan beli ataupun sewa untuk interior yang diperlukan secara cepat. Dalam menyediakan aplikasi yang mudah dalam bisnis ini, dapat menarik pelanggan yang ingin menyewa perabotan dengan cara yang mudah dan efisien dan membelinya hanya dengan mengklik saja. Namun tentunya dapat mengcustom atau dengan memberi ide kepada desain interior yang telah kami sediakan di dalam aplikasi yang telah bekerja sama dengan Interviewer tentunya. Kedua, tidak terbatas oleh jarak. Dalam kota kecil, mungkin sulit untuk menjangkau pelanggan yang di daerah yang jauh. Namun dengan menggunakan aplikasi Interviewer, pelanggan dapat dengan mudah memesan
dan memilih perabotan yang mereka butuhkan tanpa harus datang langsung ke tempat, dan juga dapat memantau dalam pemesanan sewa furnitur yang diinginkan melalui aplikasi. Ketiga, fleksibilitas. Dalam kota-kota besar atau kecil, mungkin banyak pelanggan yang membutuhkan perabotan untuk acara-acara pribadi yang bersifat seperti pernikahan, ulang tahun, acara keluarga. Dengan memiliki aplikasi Interfur, pelanggan dapat memilih perabotan yang mereka butuhkan dan memilih waktu pengiriman dan pengambilan yang fleksibel. Tantangan dalam mengembangkan bisnis aplikasi Interfur. Meskipun bisnis aplikasi jual dan sewa perabotan memiliki potensi yang menjanjikan, namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan bisnis tersebut, antara lain satu, persaingan. Saat ini sudah ada beberapa aplikasi sewa perabotan yang sudah ada di pasar. Contohnya IKEA, Furniture Rental, dan Sewaja COID. Oleh karena itu, dalam pengembangan bisnis ini memiliki strategi dalam kemudahan dan kepercayaan dalam penggunaan aplikasi untuk bersaing dan meningkatkan kepuasan pengguna. Contohnya, dengan melakukan pemberian penilaian dalam setiap penyewa dan pembelian untuk memberi feedback kepada pihak pengembangan aplikasi. Yang kedua, kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan dalam aplikasi yang baru masih cenderung kecil. Untuk itu, tugas dalam meningkatkan kepercayaan bahwa bisnis ini dapat menyediakan perabotan yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, untuk memenangkan kepercayaan pelanggan, kami pihak developer memiliki kebijakan yang jelas tentang pengembalian, perawatan, dan pemeliharaan perabotan, serta pelayanan pelanggan yang responsif. Yang ketiga, ketersediaan perabotan. Dalam bisnis sewa perabotan, kami sebagai pihak developer aplikasi harus memiliki ketersediaan perabotan yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dan juga harus memastikan bahwa perabotan yang tersedia selalu dalam kondisi yang baik dan siap untuk dibeli dan disewakan. Oleh karena itu, sistem dalam pengembangan bisnis dalam aplikasi seperti ini harus memiliki sistem inventarisasi dan manajemen persediaan yang baik dan kerjasama yang baik antara UMK pembuat perabotan. Yang keempat, logistik dan pengiriman. Dalam bisnis aplikasi Interfur, pengiriman dan pengembalian perabotan memiliki sistem logistik yang efektif dan tepat waktu untuk mengirimkan dan mengambil perabotan dari lokasi pelanggan. Namun, ini membutuhkan biaya tambahan dan kemampuan organisasi logistik yang baik. Oleh karena itu, Interfur menyediakan jasa pengiriman yang terbesar di kota-kota besar. Yang kelima, teknologi dan keamanan data. Bisnis aplikasi Interfur memiliki sistem teknologi yang handal dan aman untuk memproses pesanan dan pembayaran pelanggan. Untuk itu, sistem aplikasi juga memastikan bahwa data pelanggan aman dan terlindungi dari ancaman keamanan siber, dan tentunya tersedia pusat bantuan. Yang keenam, masalah perawatan dan perbaikan. Perabotan yang disewakan dijaga dengan baik dan dalam kondisi yang baik agar selalu siap digunakan oleh pelanggan. Oleh karena itu, partner sebagai penyedia barang dalam bisnis aplikasi harus memiliki layanan perawatan dan perbaikan yang efektif untuk memastikan bahwa perabotan selalu dalam kondisi yang siap digunakan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pihak pengembangan aplikasi mempersiapkan strategi bisnis yang matang, sistem manajemen dan teknologi yang baik, serta tim yang berkualitas untuk menjalankan bisnis aplikasi Interfur dengan baik. Uji ide dengan analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats adalah suatu metode untuk menganalisis situasi bisnis dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal, eksternal yang mengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Untuk menjalankan bisnis Interfur, berikut ini adalah contoh analisis SWOT yang dapat membantu mempertimbangkan ide bisnis. Yang pertama, kelebihan atau strength. Kelebihan dapat menyediakan produk furnitur interior yang memiliki beberapa kategori yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin menambah
fasilitas kenyamanan bagi tamu atau bagi diri sendiri dalam acara tertentu tanpa harus membeli atau memindahkan perabotan mereka sendiri. Contoh, saat acara arisan keluarga atau acara ulang tahun anak, namun bila ingin membeli perabotan untuk ditata dapat didiskusikan dengan pakar desain interior yang ada di dalam aplikasi interior sesuai dengan kebutuhan ide dan konsumen. 2. Dapat menawarkan berbagai jenis perabotan untuk dibeli mulai dari kursi, meja, lemari, hingga sofa dan berbagai interior lainnya seperti lampu hias, dan juga dapat menyewa meja dan kursi yang telah tersedia untuk disewa di dalam aplikasi. 3. Dapat menjangkau pasar yang luas dengan menyediakan layanan online seperti situs web atau aplikasi. 4. Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai pembuat perabotan ataupun sebagai jasa angkutan perabotan yang disewa. 5. Dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pelayanan pelanggan karena dapat meningkatkan produktivitas pelanggan dalam fasilitas penggunaan perabot yang disewa ataupun dibeli. Kelemahan: 1. Memerlukan biaya peliharaan dan penyimpanan persediaan perabotan yang akan disewa dan di server aplikasi. 2. Memiliki resiko dalam menyewa bila lewat jatuh tempo yang sudah ditentukan. 3. Memerlukan waktu dan tenaga untuk mengirim dan menjemput perabotan serta memastikan perabotan dalam kondisi yang baik. Peluang: 1. Dapat memperluas jangkauan bisnis ke daerah-daerah yang lebih luas atau keluar kota. 2. Dapat menawarkan paket sewa untuk acara tertentu seperti pernikahan atau perusahaan atau acara keluarga besar. 3. Dapat menjalani kerjasama dengan agen real estate atau pindahan untuk mengarahkan pelanggan ke bisnis. Baiklah, perkenalkan nama saya Hanifah Junita. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ancaman atau threats. Persaingan dari bisnis serupa yang telah mapan di pasar, contohnya IKEA. Fluktuasi pasar dapat mempengaruhi tingkat permintaan untuk layanan penyewaan perabotan. Peraturan dan kebijakan yang dapat menghambat akan membatasi operasi bisnis. Dalam kesimpulannya, analisis SWOT dapat membantu mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan bisnis sewa perabotan, serta peluang dan ancaman di pasar. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kami dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengembangkan strategi bisnis yang sukses. Strategi kombinasi SWOT berikut adalah strategi kombinasi SWOT bisnis sewa perabotan berbasis aplikasi berdasarkan hasil analisis SWOT. Yang pertama, mengoptimalkan kekuatan atau strength. Bisnis dapat menghindari ancaman atau threats. Bisnis beli dan sewa perabotan dapat memanfaatkan kekuatan seperti layanan pelanggan yang baik dan portofolio produk yang lengkap. Untuk menghadapi ancaman eksternal seperti persaingan dan bisnis beli sewa perabotan lainnya, Interfur dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik, menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik, dan menambahkan produk baru yang menarik untuk memenangkan persaingan. Yang kedua, mengatasi kelemahan atau weaknesses, dan memanfaatkan peluang atau opportunities. Bisnis beli dan sewa perabotan dapat mengatasi kelemahan seperti kurangnya keberadaan online atau kurangnya pengalaman karyawan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, seperti pertumbuhan pasar untuk sewa di daerah yang berkembang pesat. Interfur dapat mengembangkan keberadaan online, melatih karyawan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan menawarkan 9 diskon untuk pelanggan tertentu. Yang ketiga, menciptakan strategi baru yang menggabungkan kekuatan dan peluang bisnis.
Bisnis beli dan sewa perabotan dapat menciptakan strategi baru yang menggabungkan kekuatan seperti pengalaman dalam menyediakan perabotan untuk acara-acara besar dan peluang seperti meningkatnya permintaan untuk perabotan berkualitas tinggi ke dalam portofolio interviewer dan memperluas jangkauan pemasaran untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang keempat, mengurangi ancaman dan memanfaatkan kelemahan bisnis sewa perabotan dapat mengurangi ancaman, seperti meningkatnya biaya sewa perabotan dengan mengatasi kelemahan, seperti penggunaan peralatan yang usang dan kurang berkualitas. Interviewer dapat meningkatkan kualitas perabotan mereka, mengurangi biaya produksi, dan menawarkan promosi untuk menarik pelanggan baru. Yang kelima, strategi di atas harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi unik dari bisnis beli dan sewa perabotan. Untuk itu, pentingnya untuk melakukan evaluasi terus-menerus dan penyesuaian agar strategi tetap relevan dan efektif. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Didi Rahmat Prayudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Didi Rahmat Prayudah, NPM 221300818, ingin menjelaskan kesimpulan dari ide startup kami yang berjudul Interviewer. Jadi isi kesimpulan dari ide startup kami yaitu Interviewer adalah industri yang terus berkembang dan menawarkan peluang yang menjanjikan dengan strategi yang tepat, termasuk penentuan target pasar yang jelas, manajemen stok yang efektif, dan pemasaran yang terarah. Bisnis beli dan sewa perabotan Interviewer ini juga dapat menjadi bisnis yang sukses dan menguntungkan. Namun seperti bisnis lainnya, Interviewer juga memiliki tantangan dan resiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sebagai pihak pengembangan aplikasi, perlu mempertimbangkan dengan hati-hati semua aspek bisnis. Dalam menyusun makalah ini, kami telah membahas berbagai aspek penting dari Interviewer tersebut, termasuk potensi pasar, modal bisnis, manajemen stok, pemasaran, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simpulkan dari ide startup kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.